Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliku bi kamalika wa adada kamalih, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa kembali mengikuti kajian mingguan dari kitab Al-Hikam oleh Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki hikam yang ke-16. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara li kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa al-zahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu min kulli syai'. Wa kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Ya ajaban kaifa yazharul wujudu fil adam am kaifa yasbutul hadisu ma'a man lahu wasful kidam. Dalam hikam yang ke-16 ini ada sembilan, okay. Ada 9 kalimat yang sama depannya dan sama belakangnya. Jadi depan-depannya, bagian depannya sama-sama dimulai dengan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Kemudian belakangnya ditutup dengan syai' semua. Jadi hanya ada ya 1 atau 2 kalimat yang berbeda. Depan dan belakangnya itu sama. Oke. Yang pertama, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana akan tergambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan terhijab, terhalangi oleh sesuatu. Wa huwallazi azhara kulla syai'. Sedangkan dia adalah yang menampakkan segala sesuatu itu. Hikam ini masih melanjutkan keterangan dari
pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya di hikam yang ke-15 Ibnu Athaillah menyampaikan mimma yadulluka ala wujudi qahri, di antara yang menunjukkan terhadap keberadaan sifat Allah, qahr Allah yang tidak terkalahkan, tidak didekati oleh siapapun. Allah menghalangimu ya dari apa yang ada bersama Allah. Apapun ya tidak Allah izinkan untuk menghalangi dirinya. Ya, tidak ada yang dapat menghalangi Allah. Ya, adapun kalau ada orang tidak syuhud, tidak menyaksikan keagungan Allah, itu bukan Allah yang menghalangi dirinya, tapi kitalah yang menghalangi diri kita dengan nafsu, dengan ya ego dan seterusnya. Ya, karena sebagaimana matahari, sinar matahari tidak pernah menutup dirinya untuk bersinar ke bumi. Tapi bumilah ya yang kadang-kadang mendungnya itu menutupi sinar matahari. Ya. Jadi bukan mataharinya tidak bersinar. Ya. Sama juga begitu. Allah tidak dihijab oleh apapun. Maka di dalam hikam yang ke-16 yang kita baca barusan itu pertama beliau menyampaikan kaifa yutasawwaru. Bagaimana mungkin akan tergambarkan ayyahjubahu syai'un, bahwa Allah itu dihijab, dihalangi oleh sesuatu. Wa huwallazi azhara kulla syai'. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menzuhurkan, yang menampakkan segala sesuatu. Ya. Artinya bahwa keberadaan alam semesta ini adalah tidak lepas dari nurul wujud, cahaya keberadaan yang Allah berikan, yang Allah tampilkan. Karena seandainya Allah tidak memberi nurul wujud ya kepada alam ini, maka niscaya tidak akan pernah ada yang namanya wujud. Ya, wa qad kana fi zulmatil adam. Sehingga kalau Allah seandainya tidak memberikan nurul wujud, ya maka semua makhluk itu akan berada di dalam kegelapan al-adam, ya, di dalam kegelapan ketiadaan. Karena wujud itu sebagai simbol dari cahaya, itu sebagai simbol dari wujud, sedangkan adam, ya, ketiadaan itu sebagai simbol dari kegelapan, ya, kegelapan sebagai simbol dari al-adam. Fabidzuhurihi fil asya' zaharat, maka dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menampilkan ya wujud itu ya pada alam, maka alam itu menjadi ada. Wa idza kana zuhurul asya' mutawaqqifan alaih, maka jika keberadaan sesuatu adalah bergantung dengan keberadaannya, fayastahilu an tahjubahu, maka mustahil untuk dapat dihalangi, hatta yakuna khafiyan ghaira zahir. Ya, walaupun ya tidak terlihat dengan kasat mata. Fa innal izhar innama yufidu zuhural mudhir la khafa'ah. Karena penampakan bukan penampakan jin ini. Artinya karena keberadaan Allah menampakkan keberadaan alam ini itu tidak lepas dari rahasia yang Allah simpan di baliknya, yaitu adanya nurul wujud. Adanya nurul wujud. Ya, salah satu contoh kita bisa berada di dalam satu ruangan, di dalam sebuah rumah, menikmati berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Ada AC-nya, ada kulkas, ada
setrika, ada lampu, ada kipas, ya, dan lain sebagainya, ada magicom, ada pemanas air, ada dispenser, yang semuanya itu membutuhkan aliran daya listrik. Ya. Jadi keberadaan alat-alat itu bisa berfungsi itu hanya jika pada semua benda-benda yang disebutkan itu ada aliran listrik. Ya, AC menyala, dingin, kulkas menyala, dingin, kemudian setrika menyala, panas, kipas menyala, ya, mengeluarkan angin, kemudian dispenser memanaskan air, ya, mendinginkan air, dan seterusnya, magicom memasak nasi. Adanya benda-benda itu bisa bekerja itu hanya jika ada listrik. Jika ada listrik. Karena jika listriknya tidak ada, maka mustahil untuk bisa bekerja. Ya. Sama begitu juga alam semesta ini. Alam semesta ini bisa ada, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewujudkan. Ya, jangan kira karena Allah tidak kelihatan oleh mata kepala lalu kita mengatakan tidak ada. Kalau begitu, bisakah kita kemudian mengatakan bahwasanya listrik itu tidak ada di rumah kita hanya karena kita tidak melihat bentuknya, warnanya seperti apa? Ya. Jadi mustahil sesuatu yang menjadi tumpuan dari perkara yang lain itu tidak ada. Ya. Artinya selama kipas itu menyala, ya, selama kipas itu bergerak, ya berarti itu menunjukkan keberadaan eksistensi dari listrik. Ya. Sama selama alam semesta ini, ya, masih terus tegak, itu berarti sama sekali tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, bagaimana nanti Allah mampu untuk mengembalikan, ya, mengembalikan makhluk setelah dihancurkan, setelah dimatikan, kemudian dikembalikan oleh Allah. Itu kan menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak terhalangi atau tidak dihalangi oleh sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana Allah terbayang akan dihijab, akan terhalang oleh sesuatu, sedangkan dia yang menampakkan dengan segala sesuatu. Bukan berarti Allah menampakkan, memperlihatkan zatnya loh, tapi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, eksistensi keberadaan Allah itu dapat dirasakan di dalam setiap, ya, dzarrah min dzarratil wujud. Di dalam setiap butir atom dari alam semesta ini. Kenapa? Karena setiap pergerakan atom, ya, semua makhluk itu keberadaannya, perputarannya, ya, eksistensinya semuanya bergantung pada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mustahil, ya, yang segala sesuatu itu bergantung, membutuhkan kepada dia, lalu dia kemudian terhalang. Ya. Kama qala ta'ala, hatta stadalla alaihi almustadilluna bil asya, kama qala ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina. Sanurihim, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami, ayatina fil afaki, di dalam alam semesta. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, lahum, atas mereka, annaul haq, bahwasanya Quran itu adalah benar. Wa dzalika li'annal athara yadullu 'alal mu'aththir. Yang demikian itu karena, ya, suatu pesan, suatu bekas, suatu kesan
itu menunjukkan kepada yang memberi kesan. Artinya seperti mana kalau kita berjalan di sebuah padang pasir misalnya, di situ kita kok melihat ada jejak kuda misalnya, berarti menunjukkan bahwa jejak kuda itu menunjukkan bahwa ada kuda yang lewat di tempat itu. Alam semesta ini adalah jejak Tuhan, dalam arti bahwa semua ciptaan ini adalah jejak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan. Jadi sebagaimana adanya jejak itu menunjukkan ada yang lewat di situ, demikian juga adanya alam semesta ini sebenarnya merupakan jejak Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini. Fahadha maqamul mustadillin ad-du'afa. Ini adalah maqam orang-orang yang mencari dalil, bukti adanya Allah dengan menggunakan bukti-bukti, tanda-tanda melalui alam ciptaan ini. Kemudian poin yang ketiga, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana akan tergambar bahwa dia, yakni Allah, terhalang oleh sesuatu, sedangkan dia yang menampakkan di dalam setiap sesuatu. Ya. Ini untuk siapa? Li ahli syuhud, untuk orang-orang yang memang tidak menyaksikan dari wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni au bimahasini sifatihi wa asma'ihi. Dengan menyaksikan kebaikan sifat-sifat dan nama-nama Allah dalam setiap peristiwa, benda dan kejadian. Okay. Menyaksikan orang pandai, misalnya orang alim, maka melihat sifat Allah al-alim, karena tidaklah orang itu alim kecuali dia mendapatkan cipratan dari ilmu Allah. Ya. Kemudian ada orang yang kaya, maka dia seketika melihat sifat itu merupakan pengejawantahan dari sifat Allah al-Ghani. Ya. Kemudian ada kita melihat orang yang selalu dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusannya, maka kita langsung teringat dengan nama Allah Al-Qabid, Al-Basit yang maha melapangkan. Lalu di lain kesempatan kita melihat ada orang yang selalu diberi kesempitan oleh Allah dalam hidupnya, maka kita menyaksikan itu nama Allah dari sifatnya Al-Qabid, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya tidaklah melihat dari alam semesta ini kecuali selalu menyaksikan kebaikan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah. Fal asya'u kulluha majali wa madhahir lidzuhuri ma'ani asma'ihi. Karena semua perkara itu hanya menjadi hanya sebagai tampilan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menjadi tampilan. Ada orang berdosa kemudian bertobat, ya. Maka orang yang berdosa kemudian bertaubat itu adalah merupakan tampilan dari sifat Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya, yang maha pengampun. Kemudian As-Sattar, yang maha menutupi kesalahan-kesalahan. Ini jadi tidak ada satupun dzarrah min dzarratil wujud, melainkan semuanya itu menjadi penjelas atau menjadi tampilan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allati hiya tafasilu ma'ani sifatih, yang mana nama-nama Allah itu adalah merupakan rincian dari makna-makna sifatnya. Fayadharu fi ahlil izzati kaunuhu mu'izzan. Nah, seperti halnya kita menyaksikan ada orang mulia, ya. Kemudian maka kita lihat kemuliaan yang ada itu adalah merupakan kemuliaan yang Allah berikan. Karena kalau tidak Allah muliakan, ya, kalau bukan Allah yang memberi kemuliaan, sejauh apapun dia mau menjadi mulia, tidak akan pernah mulia. Atau sebaliknya, sejauh apapun usaha orang untuk kemudian dia merendah, kalau Allah tidak menghendaki dia rendah, ya tidak akan menjadi rendah. Oke, mohon maaf, saya ambil satu contoh saja misalnya sekarang yang marak di Indonesia, tentang
demonstrasi yang banyak menyita perhatian anak bangsa ini, yang mana sampai menjadikan para anggota dewan, ya, itu mereka ada yang lari ke luar negeri, bahkan ya rumah-rumah mereka hancur, dijarah dan seterusnya. Ya, ini bukan berarti saya kemudian membenarkan bahwa boleh menjarah hukumnya, menjarah harta yang mereka miliki, ya, atau merusak barang, itu tetap salah, gitu, tetap salah. Ya walaupun memang anggota dewan yang semena-mena itu ya salah. Tapi kalau kita kemudian unjuk rasa boleh sebagai mengungkapkan kebenaran, bentuk kepedulian terhadap bangsa. Tapi kemudian kita melakukan tindakan yang anarkis, itu bagaimanapun tidak ada sama sekali kebenaran yang membenarkan. Ya tetap salah. Artinya anggota dewan yang kemudian menyakiti hati rakyat, yang mengatakan perkataan yang menyinggung perasaan rakyat, yang menyobek-nyobek, yang merobek-robek hati nurani rakyat, itu ya zalim, itu salah. Tapi kemudian kalau kita sebagai rakyat, ya, membalas, tapi balasannya itu dengan sampai menghancurkan, menjarah dan seterusnya, itu ya salah juga. Cara pengungkapannya itu salah. Ya sudah dalam bersikap. Nah, yang ingin saya ambil, saya tidak akan memperpanjang urusan itu. Bagaimana kita lihat para anggota dewan yang mungkin dulu dia tidak pernah terfikirkan kalau dia berada di tempat kerjanya yang mewah, kemudian gaji yang melimpah dan seterusnya, fasilitas yang mewah. Dia mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa secepat itu dia kemudian akan kehilangan jabatan. Ya, coba kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, apa yang bisa tidak terjadi? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangankan hanya sekelas anggota dewan, Fir'aun, coba kurang mulia seperti apa dia? Ya, kurang besar seperti apa kekuasaan? Qarun kurang kaya seperti apa? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hina, menghendaki rendah, apa yang boleh dia buat? Ya, dia tidak bisa mengelak. Ya, sekuat-kuatnya tentara Fir'aun, sekuat-kuatnya kerajaan Fir'aun, ternyata dia sama sekali tidak berdaya untuk menghindari, ya, rencana Allah untuk ditenggelamkan di Laut Merah. Mana coba kekuatannya, mana kebesarannya, ya, tidak memiliki pengaruh apapun. Sama juga Qarun, ya, Qarun dengan kebesaran hartanya, dengan melimpahnya asetnya, ya, bahkan disebutkan untuk membawa kunci-kunci gudang, ya, harta dari Qarun itu, ya, kunci-kuncinya saja itu tidak akan kuat untuk dibawa oleh orang yang memiliki tubuh kekar. Itu baru kuncinya. Kunci-kunci gudangnya itu loh. Kunci-kunci asetnya, ya, untuk membawa kuncinya saja satu orang yang bertubuh kekar tidak akan kuat, gitu. Saking kayanya. Ya. Tapi kemana dia ketika Allah Subhanahu wa taala fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, ya, maka kami musnahkan dia dan hartanya ke dalam bumi, ke perut bumi. Apa yang bisa dia perbuat? Bisa apa dia coba dengan harta yang dia miliki? Ya, dengan aset yang banyak yang melimpah, tidak bisa. Ya. Apalagi hanya sekelas anggota dewan. Qarun, Fir'aun, Namrud, ya. Itu sudah Allah berikan contoh. Ketika Allah hendak merendahkan seseorang, maka tidak akan mampu, ya, seorang pun untuk meninggikannya. Tapi sebaliknya, biarpun orang itu adalah orang rendahan, tapi kalau Allah sudah ingin mengangkatnya, maka ada saja caranya, ya, yang tidak dapat diterima oleh logika kita pada umumnya. Jadi semua, ya, tidak lepas merupakan tampilan dari asma dan sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti tadi dicontohkan, ya. Allati hiya tafasilu ma'ani sifatih, yang mana tampilan-tampilan yang kita lihat pada makhluk itu tidak lain merupakan rincian makna-makna dari sifat-sifat Allah. Ya, seperti contoh
kita melihat orang yang mulia, maka sebenarnya bukan dia yang mulia, tapi Allah yang memberikan kemuliaan. Ya, karena Allah yang menutup kekurangan-kekurangannya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kekurangan-kekurangan kita, maka kita tidak akan bisa untuk memiliki satu pun kehormatan di muka bumi ini. Yang paling tahu dengan kesalahan kita kan Allah dengan kita sendiri. Ya. Dosa-dosa yang kita lakukan, walaupun tidak kita akui, tapi kita tidak bisa tidak bisa selak, tidak bisa untuk menghindar. Kita tahu, kita sendiri tahu. Tapi kita dapat melihat bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang masih cinta pada kita, masih menghormati kita, bukan karena kita yang sempurna, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menutup kesalahan-kesalahan kita. Andaikan kesalahan-kesalahan kita dibuka oleh Allah, tidak ada satupun orang yang mau dekat dengan kita. Tidak ada satupun orang yang mau dekat kepada kita. Bahkan para ulama juga menyebutkan bahwa seandainya dosa itu yang kita lakukan, Allah zahirkan aromanya, andaikan aroma dosa itu Allah berikan sekarang di dunia ini, maka tidak ada orang satupun yang mau mendekat dengan kita saking baunya kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya dosa yang kita lakukan itu memiliki aroma busuk yang bisa dicium dengan hidung kita di dunia ini, maka kata para ulama, tidak akan ada seorang pun yang mau berpapasan dengan kita saking busuknya bau yang keluar dari dosa-dosa kita itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya As-Sattar, yang maha menutupi, yang maha baik, ditutup oleh Allah keburukan-keburukan kita, lalu kita di hadapan orang nampak sempurna. Berarti kesempurnaan kita sebenarnya bukan kita yang sempurna, tapi karena belas kasihan Allah, besarnya sifat Sattar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Wa fi ahli dzillati kaunuhu mudhillana. Demikian juga seperti contoh kita melihat ada orang terhina, ada orang hina, maka itu sebenarnya juga merupakan tampilan dari sifat Allah Al-Mudhil, yang maha merendahkan. Wa fil ahya'i ma'na ismihil muhyi. Ketika kita melihat makhluk hidup bisa berjalan, bisa makan, bisa tidur, bisa istirahat, bisa beraktivitas hidup, maka itu juga merupakan pengejawantahan tampilan dari nama Allah, yaitu Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Karena Allah yang memiliki sifat muhyi, sifat menghidupkan, maka sifat itu menjadikan makhluk yang mati menjadi hidup, menjadikan, coba kita ini bisa hidup, berjalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, beraktivitas karena ada hidup, karena ada kehidupan. Coba andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik sifat hidup pada diri kita, maka kita tidak bisa apapun, kita seketika akan menjadi bangkai, Jadi ketika kita melihat makhluk hidup, maka kita melihat itu adalah mazhar atau majla, artinya tampilan dari sifat Allah Al-Muhyi. Wa inda salbil arwah makna ismihi al-mumid, dan ketika kita menyaksikan orang mati, maka kita di situ menyaksikan juga pengejawantahan dari nama Allah Al-Mumid, yang maha mematikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Wa indal ata'i, dan pada saat menerima, maka yang kita lihat adalah nama Allah Al-Mu'ti, yang maha memberi. Jadi ada orang kok bisa Al-Mu'ti, yang maha memberi. Ketika kita melihat ada orang yang dermawan, suka memberi, maka kita lihat
Itu merupakan pengejawantahan dari nama Allah Al-Mu'ti. Allah yang maha memberi. Nah, karena orang sekaya apapun, kalau Allah tidak beri sifat Al-Mu'ti, tidak Allah beri sifat Al-Jawad, maka dia akan menjadi orang yang kikir. Akan menjadi orang yang kikir. Jadi sebenarnya orang itu bisa dermawan, Allah yang memberikan sifat dermawan itu. Wa indal man'i dan ketika mencegah, makna ismihi al-mani, yaitu pengejawantahan dari sifat Allah al-mani. Wa inda ifadatil fadli, dan pada saat menyaksikan anugerah yang berlimpah, maka menyaksikan ismihil karim, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menyaksikan sifatnya atau namanya yaitu al-karim, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Wa inda ijabatid du'ai, dan pada saat ada orang berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, kita berdoa dikabulkan oleh Allah, maka di situ ya kita menyaksikan itu sebagai tampilan dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa-doa. Wa inda taslitihil madar wa jalbil manafi, makna ismihi ad-dar an-nafi. Dan pada saat dalam saat sulit, saat bahaya, dan saat lapang, saat yang normal, maka kita di situ menyaksikan dikala sempit, dikala bahaya, dikala genting, kita menyaksikan itu sebagai pengejawantahan dari sifat dan asma Allah, yaitu Al-Madar, yang memberikan kemelaratan. Wajal bil manafi, dan ketika kita melihat ya ada kelonggaran, Allah berikan jalan keluar, ya, maka di situ kita menyaksikan nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala An-Nafi', yang memberi manfaat. Ila ghairi dzalik, dan begitu seterusnya. Kemudian kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'. Bagaimana akan terbayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dihalangi oleh sesuatu, sedangkan Dia yang menampakkan terhadap segala sesuatu. Aitajalla li kulli syai'in hatta arrafahu. Artinya Allah yang menampilkan segala sesuatu itu, sekaligus Allah pula yang memperkenalkannya. Walidza kana sajidan lahu wa musabbihan bihamdi. Oleh karena itu kita lihat di antara hamba-hamba Allah, mereka ketika menyaksikan ciptaan Allah, mereka langsung timbul rasa pengagungannya, sajidnya, sebagai orang yang sujud, bertasbihnya. Walakin la nafqahu dzalik, tapi kita tidak mengerti. Alam semesta ini sebenarnya semua bertasbih, menyucikan Allah. Ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yusabbihu lillah, dan seterusnya di Quran itu banyak sekali. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Walakin la tasfaqahuna tasbihahum, tapi kamulah yang tidak mendengar, yang tidak paham dengan tasbih mereka. Fakullu syai'un arifun bihi ala qadri tajallihi lahu, maka segala sesuatu alam semesta ini kenal kepada Allah ya, sesuai dengan kadar yang Allah tampilkan. Ya. Jadi sebenarnya semua alam semesta ini kenal pada Allah sebagai penciptanya. Ya. Bahkan batu, gunung, mereka tahu Allah yang menciptakan. Ya. Wa in kana fil asya man la yaqdiru haqqa qadri linaksi ma'rifatihi wa kusuriha lantifai asliha. Ya memang walaupun katanya tadi kan semua makhluk itu kenal kepada Allah. Ya. Walaupun ya ada sebagian yang tidak mengenal Allah, tapi itu bukan karena dia tidak mampu tentang keagungan Allah yang menciptakan, tapi hanya karena berkurang karena kecerobohan mereka. Bukan karena tidak ada sama sekali. Ya. Tetap ada benih-benih. Untuk kenal dengan Tuhan itu mesti ada. Karena ketika kita coba mentok misalnya, walaupun orang kafir sekalipun, di Quran itu diabadikan, jika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Orang-orang kufarin, mereka menyatakan Allah. Artinya mereka ya memiliki fitrah sebenarnya untuk mengakui bahwasanya alam ini
ada penciptanya. Kemudian siapa yang menciptakan? Tentu yang menciptakan alam ini adalah sang yang memiliki kekuatan segalanya. Jadi ketika orang kemudian menjadi kafir dan seterusnya, itu bukan tidak ada benih-benih ma'rifatnya di dalam hati. Ada sebenarnya. Cuma karena tertutup, terhalangi oleh dedaunan baik nafsunya, setannya, dan egonya. Wa kaifa yutasawwaru ayyahjubahu say'un. Dan bagaimana tergambarkan bahwa dia akan dihalangi oleh sesuatu. Wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Sedangkan dia yang ada, yang tampak sebelum adanya segala sesuatu. Ya, litahaqquqi hadzal ism lahu azalan wa abadan. Fadzuhuruhu ta'ala dzatiyun lahu, maka keberadaan Allah ya itu adalah bersifat azali dan abadi. Ya. Fadzuhuruhu, maka keberadaan Allah itu bersifat dzati. Artinya ya keberadaan Allah milik Allah. Ya. Tidak bergantung dengan apapun, dengan siapapun. Kalau keberadaan kita masih bergantung pada Allah, bergantung pada asbab. Ya. Ada ayah, ada ibu, ada makan. Ghairu muktasabun. Kalau keberadaan Allah itu ghairu muktasab, tidak diupayakan. Kalau kita makan harus diupayakan. Keberadaan kita, keberlangsungan hidup kita harus diupayakan. Wala mustafadun, wala mustafadin, wala ma'lul. Keberadaan Allah itu tidak tergantung dan tidak beralasan. Artinya tanpa harus harus ada alasan. Bahkan sampai orang-orang ya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berpendapat bahwa Allah mengutus nabi dan rasul itu bukan karena kewajiban. Artinya Allah wajib untuk mengutus kepada makhluknya untuk mengirim nabi dan rasul. Enggak. Ya, kalau orang Mu'tazilah wajib. Jadi Allah itu wajib mengutus rasul. Kenapa? Karena kalau kata orang Mu'tazilah, kalau Allah tidak mengutus rasul, maka ya semua makhluk itu akan berada dalam kesesatan. Ya. Kalau berada dalam kesesatan, berarti berarti Allah menjerumuskan makhluknya ke dalam neraka semua. Begitu pendapat Mu'tazilah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah mengutus Rasul itu bukan wajib, enggak, tapi itu fadl, anugerah. Ya. Kenapa? Ya karena siapa yang membebani Allah coba? Semua ciptaan Allah kok. Mau menaruh di surga atau neraka itu kan ya murni hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bedanya antara faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Baik. Wala mustafadin wala ma'lul wa zuhurul akwan, sedangkan tampilnya alam semesta ini, adanya alam semesta ini, tajallihi min tajallihi merupakan tampilan dari keberadaan Allah bisifati zuhur, dari sifat zuhur. Artinya zuhur Allah alladzi yadhharul asya, Allah yang menampilkan semua perkara. Fa kaifa takunu hajibatan lahu, maka bagaimana Allah yang menampilkan segala sesuatu itu, lalu Allah akan dihalangi oleh sesuatu yang lain. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Lalu bagaimana Allah akan tergambarkan untuk terhalangi oleh sesuatu, sedangkan dia lebih jelas dibanding segala sesuatu. Kenapa? Di annal wujudan, karena wujud azharu minal adam. Karena yang namanya wujud, keberadaan,
itu lebih terang dibandingkan ketiadaan. Cahaya dan gelap, mana lebih kelihatan? Mana lebih terang? Ya terang cahaya loh. Karena cahaya itu ada. Ya. Makanya kegelapan 1000 tahun itu akan sirna dengan ya seketika pada saat lampu dinyalakan. Gitu. Coba kita punya rumah kosong, 10 tahun kosong, nggak pernah dinyalakan rumahnya, gelap sekali, ya, gelap sekali. Kemudian kita nyalakan lampunya setelah 10 tahun. Apakah untuk menghilangkan kegelapan selama 10 tahun di situ masih membutuhkan kita menyalakan lampu 10 tahun? Bukan. Begitu ditekan tombol lampu seketika, maka kegelapan 10 tahun yang pernah ada di ruangan itu akan seketika lenyap. Berarti yang lebih hakiki adalah nur, cahaya, keberadaan yang merupakan simbol dari keberadaan. Di anna waddaimu aqwa minal munsarim, sedangkan yang kuat itu lebih sedangkan yang abadi itu lebih kuat dibandingkan yang terputus. Wa inna ma lam yudrak lil uqul ma siddati dhuhuri. Adapun kita kemudian tidak dapat melihat, tidak dapat menyaksikan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ciptaannya itu bukan karena gelapnya, tapi bahkan saking karena terangnya. Ya. Di anna siddata dhuhur la yutiku haddu'afa, karena saking terangnya itu orang-orang ya kadang tidak dapat melihat. Kan kita sering tahu menyaksikan burung misalnya nabrak kaca pendinding, dinding pembatas yang terbuat dari kaca. Ya karena saking terang. Dan kita tidak kenal Allah dalam ciptaannya ini, saking terangnya sehingga kita jadi silau. Oke. Seperti mana ya kita ada kaca diberdirikan di jalan raya misalnya. Ya. Bukan berarti gelap kita menabrak kaca, tapi saking terangnya. Kadang saking terang itu tidak melihat kita. Ingat dulu saya waktu ya 2015 itu masih di Mesir. Saya bersama guru saya Syekh Raimuddin Nawawi, merupakan cucu dari Syekh Nawawi Banten itu. Beliau kan guru saya di Mesir. Beliau sudah lama di Mesir, hampir 23 tahun. Itu suatu ketika beliau ngajak kami untuk ziarah ke Iskandaria. Ya ke makam gurunya penulis hikam ini. Kalau penulis hikam Imam Ibnu Athaillah ini kan di Muqattam namanya, di kawasan Kairo juga. Nah gurunya Ibnu Athaillah namanya Imam ya Abul Abbas Al-Mursi. Itu makamnya di daerah Iskandaria. Ya di situ juga bersama makamnya di sebelahnya Imam Abul Abbas Al-Mursi itu makamnya Imam Busiri, pengarang Burda. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muktahimi amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazajtadam anjara min muklatin bidami, dan seterusnya. Itu Imam Busiri, makamnya di sebelahnya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Karena Imam Ibnu Abbas Al-Mursi punya dua murid yang menonjol, satu Ibnu Athaillah Sekandari yang nulis hikam, dua Imam Busiri yang nulis qasidah burda. Nah, ketika saya berangkat, dua mobil waktu itu. Dua mobil, satu mobil untuk Syekh dan keluarga dan anak-anaknya gitu. Waktu itu istri beliau pulang ke Indonesia. Jadi di mobil depan itu mobil Syekh dengan putri-putri beliau. Ya, ada 3 orang waktu itu. Kemudian kami ya satu mobil di belakangnya pakai Avanza waktu itu. Yang Syekh di depan pakai pakai sedan. Itu. Nah, ketika pulangnya itu malam. Ya, itu musim dingin. Sopir yang menyetiri Syekh itu nabrak trotoar jalan tol sampai ya bagian bodi mobil sebelah depan itu hancur. Bodi depan itu hancur. Kita melihat ya sudah ada korban jiwa di situ. Tapi subhanallah luar biasa, di antara barokahnya ya, barokah Imam Busiri nggih, barokahnya Nabi tentu. Itu beliau tidak apa-apa.
Ya hanya yang sedikit luka itu sopirnya, teman saya di Malaysia. Ya, kepalanya sedikit pecah, tapi tidak parah, gitu. Kemudian putri beliau itu ada satu yang patah giginya. Tapi ala kulli hal, akhirnya saya dengan teman saya itu bagi tugas. Yang teman saya ngurus kepolisian, ya, yang saya ngurus ke rumah sakit, bawa ambulan, ya, ambulan. Yang pertama kali dirawat atau ditangani secara serius itu yang sopir. Setelah diperiksa, ya, dia masih sempat shock. Kemudian tiba-tiba dia bilang lapar. Dia bilang itu sekitar jam 1 malam itu di rumah sakit. Akhirnya saya pergi ke, ya, cari makanan, cari kantin yang masih buka. Tanya di rumah sakit itu apa ada restoran gitu, apakah ada kantin. Ternyata ada, ya, ada di lantai 2. Sedangkan itu untuk kamar rawatnya itu di kamar 4. Akhirnya saya ke lantai 2. Ternyata enggak ada, ya. Enggak ada. Turun satu lagi saya, satu lantai. Di situ ada. Nah, setelah semua saya bungkus, ya, dibungkus, karena saking tergesa-gesa nggih, terburu-buru, ya. Akhirnya saya ketika mau keluar itu nabrak kaca. Jadi kaca itu, ya, dinding-dinding di restoran itu kaca gitu. Ya kan ada yang di bagian pintu secara otomatis gitu. Ternyata saya keliru arah sehingga yang saya tabrak itu kaca. Ya, akhirnya semua orang yang ada di situ, untung waktu itu sudah tengah malam, sudah tidak banyak orang, hanya ada 1 atau 2 orang di situ yang sedang makan, ya, lain, ya, hanya petugas. Itu saya, ya Allah, kalau seandainya saya, ya, ikut cedera, dahi saya seperti apa malunya. Wong ngantar orang ke rumah sakit kok malah saya sendiri yang kecelakaan. Ala kulli hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saya menabrak kaca itu bukan karena gelap, tapi saking karena terangnya. Burung-burung itu kadang menabrak kaca, ya. Kaca rumah itu bukan karena gelap, tapi saking terangnya sehingga silau. Sama juga begitu. Kita tidak menyaksikan keagungan Allah di dalam alam semesta ini pada ciptaan-ciptaannya bukan karena gelapnya tidak ada, tapi karena saking terangnya. Ya, sehingga kita menjadi silau. Mudah-mudahan kita semakin menambah keyakinan. Kita contohkan di sini kal khafafis yubsiru billaili dunan nahar, seperti contoh seekor kelelawar, dia hanya dapat melihat di malam hari tapi tidak dapat melihat di siang hari. Kelelawar itu kan kalau siang, kalau malam gelap dia melihat, tapi kalau siang hari yang terang dia tidak dapat melihat. Lali khafa'in nahar, bukan karena tidak melihatnya kelelawar di siang hari, bukan karena gelap, tapi li siddati zuhuri wastinari, tapi karena saking terangnya. Fa inna basarul khafafis dhaifun, karena pandangan kelelawar itu sangat lemah, yubhiru nurasy syamsi idza asyaqat, yang dia tidak kuat untuk melihat sinar matahari pada saat terbit. Fayakunu siddatu zuhurin nahar ma dhafi basarihi sababan limtina ibsari. Maka terangnya siang bagi kelelawar itu justru menjadikan penglihatannya lemah sehingga tidak dapat melihat. Ini sebagai satu perumpamaan. Jadi mata kita, mata basirah kita yang lemah juga begitu. Saking terangnya, ya, anugerah Allah yang Allah berikan di alam semesta sampai kita tidak menyaksikan. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafina ma wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, maaf ini ada yang mau minta di syahadat. Abah, Pripun? ada yang minta mau di syahadat. Oh, ngeten. Nggih. Monggo Mbak Davita, siap nggih? Siap. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun itu doanya pingin di syahadat, Abah. Oh, ngeten. Nggih. Saking pundi, Bu? Malang. Oh, Malang. Nggih, masyaallah. Nggih. Niki sampun sering berarti teng interaksi kalian rencang saking Iwamit nggih. Baru masuk, Abah. Masuk Baru masuk. 1 bulan, 2 bulan kan? 1,5 bulan. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kalau sangat remen nggih, alhamdulillah kita tambah sedulur ing dalam Islam mugi dados wasilah perantaran kita sami sakit saling memberikan saling mengingatkan sehingga kita masuk dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, monggo kula talqin panjenengan ngucap ngaturaken syahadat nggih. Kemudian mangke saya mohon kepada pengurus di Iwamit On Air untuk memberikan bimbingan secara intensif di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, mulai tata cara sholat, kemudian wudhu dan seterusnya. Saya mohon nanti dari teman-teman Iwamit dari pengurus untuk memfasilitasi, untuk menjembatani supaya beliaunya bisa dengan sempurna untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Nggih, monggo Bu. Nggih, monggo. Panjenengan niki melebet ngucapaken syahadat boten enten paksaan saking tiang-tiang pundi nggih. Boten apa? Boten. Berarti saking kesadaran kiambak nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Karena tidak ada paksaan nggih di dalam agama, la ikraha fiddin dawuhipun Gusti Allah. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi kita masuk Islam itu dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Artinya ketika kita sudah masuk dengan sepenuh hati, maka nanti setelah di dalam Islam berarti kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ngaten Bu nggih? Ya seperti panjenengan masuk ke Taiwan misalnya. Panjenengan masuk ke Taiwan tanpa paksaan siapapun. Tapi ketika panjenengan sudah di Taiwan, berarti harus patuh dengan aturan main yang ada di Taiwan. Paham nggih? Paham apa? Nggih, sami. Kita masuk Islam itu tidak ada paksaan dengan siapapun. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk masuk Islam dengan pilihan kita, maka kita harus patuh dengan aturan main yang ada di dalam. Insyaallah mugi-mugi panjenengan dipun paringi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi. Amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan doa khusus untuk beliau, nggih. Perlu saya tambahkan sedikit. Ibu sinten? Devita. Ibu Devita. Nggih. Di antara kemurahan Allah, nggih, ketika kita dimudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kebaikan-kebaikan kita yang dilakukan sebelum melakukan syahadat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diikutkan. Contoh nggih, mohon maaf, panjenengan sebelum bersyahadat sudah baik dengan orang, suka membantu tetangga, nggih, suka menolong orang lain. Itu kan sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kan belum dicatat oleh Allah sebagai amal yang akan menghantarkan kita ke akhirat, nggih. Untuk di dunia Allah balas. Nggih. Jadi panjenengan misalnya sebelum bersyahadat gemar membantu orang lain dan seterusnya, itu di sisi Allah ya belum ada catatan kebaikannya untuk menjadi amal akhirat. Tapi dengan panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibaratnya panjenengan login, sudah memasukkan passwordnya, sudah memasukkan pinnya. Ketika panjenengan masukkan passwordnya, yaitu kalimat syahadat itu, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelum Islam, kemurahannya Allah itu Allah catat. Jadi panjenengan yang mungkin kemarin, ya minggu lalu pernah nolong orang, itu kan belum dicatat oleh Allah untuk amal akhirat. Tapi dengan hari ini panjenengan bersyahadat, kebaikan-kebaikan sosial panjenengan yang sudah dilakukan sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat itu diikutkan oleh Allah. Ya, coba luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mugi-mugi panjenengan semakin kuat, semakin semangat untuk menjalankan ajaran agama Islam ini, sehingga bisa mempertahankan hingga akhir hayat kita sambil kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa husnul khotimah. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, matur nuwun. Nanti Ibu sinten pengurus nggih, mohon kasih nomor saya nggih ke beliaunya untuk ada yang mau saya sampaikan secara khusus nanti nggih. Supaya panjenengan saya bantu untuk saya arahkan juga nanti untuk kewajiban-kewajibannya di samping bimbingannya dari pengawalan dari teman-teman pengurus di Wamit. Nggih, mekaten. Terima kasih atas. Terima kasih doakan ilmunya Abah. Saya terlalu berkah ilmunya.
Nggih. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma ya Allah usbut qulubaha wa nawwir qalbaha wa yassir amroha wa nakkiha minal khotoya warsyudha ya Allah ila tariqikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati di antara kami, wa aslih dzata bainina, dan harmoniskanlah, wahdina subulas salam, dan tunjukkanlah pada kami jalan-jalan keselamatan, ijtanibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, dan jauhkanlah kami dari melakukan perbuatan keji baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wa barik lana fi asma'ina, berkailah pendengaran kami Allah, wa absarina, penglihatan kami Allah, wa qulubina, dan hati kami Allah, wa dzurriyyatina, dan keluarga kami Allah, wa tub alaina, dan terimalah semua taubat kami Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina alal Islam, ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, wa amitana bil Islam, dan matikan kami dalam keadaan Islam, wa asyurna yaumal qiyamati ma'an nabiyyin, dan kumpulkan kami pada hari kiamat bersama para nabi wal mursalin, dan para rasul, wal auliya, dan para wali, was syuhada, dan para syahid, ya Allah birahmatika rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Abah, ilmunipun barokahullah. Sami. Terima kasih Abah.